Gunung Salak dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Banyak pendaki yang hilang tanpa jejak, suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, dan bayangan-bayangan misterius yang sering terlihat. Namun, bagi Yuni dan teman-temannya, kisah-kisah itu hanyalah bualan belaka. Mereka tidak percaya dengan mitos dan legenda yang berkembang di sekitar gunung tersebut. Suatu hari, Yuni bersama 4 temannya, Rian, Dito, Sari, dan Bayu, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita-cerita seram yang selama ini beredar hanyalah karangan belaka. Dengan semangat tinggi, mereka mempersiapkan peralatan dan berangkat menuju kaki gunung. Namun, sejak awal perjalanan, firasat buruk sudah mulai terasa. Seorang kakek tua yang mereka temui di pos registrasi memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan pendakian. Gunung ini tidak seperti gunung lain, Nak. Ada yang menjaga di sini. Jangan sombong dan jangan sekali-sekali meremehkan apa yang tak terlihat. Mereka hanya tersenyum dan menganggap peringatan itu sebagai omong kosong. Dengan penuh percaya diri, mereka melanjutkan perjalanan. Malam pertama di gunung itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Rian yang sedang memasak air, tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut matanya. Sesosok bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Ia menggelengkan kepala, mencoba berpikir positif. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Ketika mereka hendak tidur, Sari tiba-tiba menjerit. Semua terbangun dan melihatnya duduk dengan wajah pucat. "Ada yang menarik kakiku," suaranya bergetar ketakutan. Mereka menyalakan senter dan memeriksa sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan hati waspada, mereka mencoba tidur kembali, meskipun rasa takut mulai menyusup ke dalam hati mereka. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Namun, jalur yang mereka lalui terasa semakin asing. GPS dan kompas mereka tiba-tiba tidak berfungsi, dan mereka merasa seperti berjalan di tempat yang sama berulang kali. Bayu, yang paling pemberani di antara mereka, mulai kehilangan kesabaran. "Kita harus tetap tenang. Mungkin kita hanya tersesat sedikit," ucapnya, mencoba menenangkan yang lain. Namun, semakin lama, mereka semakin menyadari bahwa mereka tidak sekadar tersesat. Mereka terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar rute yang salah. Saat malam kedua tiba, suasana semakin mencekam. Langit mendung gelap, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa perempuan dari kejauhan. Sari memegang tangan Yuni dengan erat. "Kita harus pergi dari sini. Aku merasa ada yang mengawasi kita," bisiknya ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayu yang berjalan di depan tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka berteriak memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Mereka mencari Bayu ke segala arah, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang tiba-tiba terhenti di satu titik, seolah Bayu ditelan oleh kegelapan. Panik mulai merayapi mereka, dan ketakutan semakin menjadi-jadi. Rian mencoba menelepon bantuan, tetapi tidak ada sinyal. Dito, yang selama ini bersikap tenang, akhirnya mulai ketakutan. "Kita harus turun sekarang juga. Ini bukan hal yang bisa kita hadapi sendiri." Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka menyorotkan senter ke arah suara itu, dan apa yang mereka lihat membuat mereka hampir kehilangan akal. Bayu berdiri di sana, tetapi wajahnya kosong. Matanya hitam legam dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tubuhnya gemetar, lalu dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Lalu ia terjatuh ke tanah. Yuni dan yang lain segera menghampiri dan mencoba membangunkannya. Namun, saat Bayu membuka matanya, ia hanya menatap mereka dengan ekspresi kosong. Seakan bukan lagi dirinya yang mereka kenal.
Malam itu mereka tidak bisa tidur. Bayu tetap diam dan tidak merespons, hanya duduk menatap ke dalam kegelapan. Sari terus menangis ketakutan, sementara Rian dan Dito mencoba mencari jalan keluar di peta mereka, yang tidak lagi masuk akal. Saat fajar mulai menyingsing, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka mencoba membangunkan Bayu, tubuhnya telah kaku dan dingin. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang membeku. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Bayu telah meninggal tanpa sebab yang jelas. Mereka panik, mencoba mencari cara untuk membawa jasad Bayu turun. Tetapi saat mereka menoleh ke arah tubuhnya lagi, Bayu telah menghilang. Hanya tersisa bekas tanah basah di tempat ia berbaring. Sari menjerit, dan itu adalah saat mereka menyadari bahwa mereka harus keluar dari tempat itu dengan cara apapun. Mereka berlari menuruni jalur yang mereka yakini sebagai jalan pulang. Tetapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa berjalan di tempat yang sama. Gunung Salak tidak ingin mereka pergi. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Sari tersandung dan terjatuh. Tetapi saat Yuni mencoba menolongnya, Sari sudah tidak ada. Tersisa suara bisikan halus yang memenuhi udara. Dito berteriak memanggil Sari. Tetapi yang menjawab hanyalah Gemma suaranya sendiri. Kini hanya tersisa Yuni dan Rian. Nafas mereka tersengal, dan mereka tahu mereka harus terus berjalan jika ingin selamat. Namun, saat mereka melihat cahaya di kejauhan, seolah pintu keluar dari mimpi buruk ini, suara itu kembali terdengar. "Kalian tidak boleh pergi." Tiba-tiba, Rian terhempas ke belakang seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Yuni hanya bisa melihatnya menjerit sebelum tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan hutan. Dengan air mata mengalir, Yuni berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar bergerak maju atau hanya berputar-putar dalam lingkaran. Hingga akhirnya, ia tersandung dan jatuh. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di kaki gunung. Matahari bersinar terang, dan seolah semua kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi buruk belaka. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara pepohonan, bayangan-bayangan itu masih berdiri. Dan di antaranya ada wajah-wajah yang dikenalnya. Rian, Dito, Sari, dan Bayu menatapnya tanpa ekspresi, seolah ingin memberitahunya bahwa mereka masih ada di sana, terjebak selamanya di Gunung Salak.